Teruntuk konten kreator yang bela-bela kinerja pemerintah. Sakit kilometer 30 tan beras dihantar balik. Inilah masalahnya bila prosedur mengatasi segala-galanya. Rakyat tengah lapar dan susah. Katanya negara kaya, tapi korban cuman dikasih 10.000 per hari. Babi kau! Binatang! Indonesia memang tengah marah sangat dengan diorang punya kerajaan. Rasa tak puas hati sangat. So they are facing some huge backlash. And sometimes Memanglah aku tak habis pikir para sahabat. Bantuan sudah sampai ke Indonesia dari Uni Emirat Arab, malah dikembalikan ke Arab Saudi lagi karena katanya belum ditetapkan bencana nasional. Warga padahal sudah kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang penolakan bantuan internasional dari Arab para sahabat. Ini merupakan bantuan 30 tan beras dan lain-lainnya ditolak karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat ya. Mestinya siapalah pemimpin kita? Bapak Prabowo, karena mereka mengatakan masih sanggup untuk menangani bencana banjir yang sudah hampir 3 minggu lebih. Tetapi para sahabat, ada pernyataan lain dari menteri-menterinya yang katanya sanggup, negara kaya raya. Ternyata rakyatnya, warga yang dekat Aceh yang terkena bencana banjir ini dijatah dengan Rp10.000. Perkiraan duit Malaysia berapa kalau sekarang ya? Tak sampai Rp3 ya. Kalau sekarang mungkin Rp2.50 lah penukaran sekarang. Dijatah Rp2.50 satu hari. Dapat Maggi sahaja mungkin 2 biji para sahabat. Inilah Bapak Prabowo ini selalu dibodoh-bodohi bawahan menteri-menterinya para sahabat. Bisa gitu. Tapi kenyataannya dekat lapangan seperti itu. Bahkan ada seorang reporter TV CNN itu menangis para sahabat. Bahkan disuruh take down videonya karena saat live banyak orang yang merekod layar para sahabat, merekam layar. Jadi viral videonya sekarang para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan dari video terbaru dari Mas Farhan. Kita langsung ke videonya. Are you ready? Let's go. Teruntuk konten kreator yang bela-bela kinerja pemerintah. Ya, Sakit kilometer itu babi. Tak apa-apa. dah marah abang ini. Dibela-bela kali pemerintah. Biasanya ini sambil makan ini. Sekarang memang serius nih. Penanganan banjir lambat. Apa yang kau bela-bela, ha? Dibayar berapa? Enggak bang, aku enggak bela. Berpikir kau secara logistik, biar tahu kau yang hilang itu nyawa, bukan motor. Kau posting sekali lagi ya, kau posting bela-bela pemerintah kau ya. Beradu SOP kau di sini, nggak tahu kau di sana udah UGD. Kimakmu kurang. Iya bang, betul bang. ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات وانزلاقات التربة Sampai diliput di TV. جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 84 شخصا فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين. وقال الناطق باسم شرطة شمال سومطرة إن عدد القتلى 62 في المنطقة بينما لقي 22 مصرعهم في مقاطعة سومطرة الغربية. Sumatera Al-Garwiyah. Kenapa Pak Wali? Karena memang pemerintah Wali Kota Medan kembalikan bantuan dari UDE untuk korban banjir berupa 30 ton beras. bantuan dari pihak asing. Satu pertanyaan Pak Wali soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat. Bukan, kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Kembalikan ya Pak Wali, kembalikan. Terus yang bantuan yang lain kan kayak kami kan diterjun sampai hari ini belum ada dapat Pak Wali. Informasinya menumpuk dan belum disalurkan Pak Wali. Nanti kami cek di daerahnya di mana biar nanti ya, kami diterjun kan udah 2 minggu nih Pak Wali, belum ada bantuan sama sekali Pak Wali. Boleh, nanti kita cek lagi kembali. Mungkin
Yang dari Sudah 2 minggu gak ada bantuan. dikembalikan Pak Wali ya? Dikembalikan. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan kan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima dan mengembalikan. Kabarnya itu setelah ditegur oleh pemerintah pusat dan gubernur itu, maka kita kembalikan Pak. Apakah betul Pak seperti itu ceritanya? Intinya adalah memang kita sudah cek tentang regulasi dan juga penyampaian, kita cek ke BNPB juga, ya, dicek juga ke Kementerian Pertahanan, bahwasanya memang melalui koordinasi kita semuanya, ini harapannya untuk tidak diterima dulu. Bantuan datang tapi dikembalikan. Pemerintah Kota Medan mengembalikan 30 ton beras dari pemerintah Uni Emirat Arab yang ditujukan bagi korban banjir. Wali Kota Medan Riko Waas menyatakan keputusan itu diambil setelah pengecekan regulasi dan koordinasi dengan BNPB serta Kementerian Pertahanan. Pemerintah pusat disebut belum mengizinkan penerimaan bantuan asing dalam penanganan bencana, sehingga bantuan dipulangkan agar dapat dimanfaatkan kembali. Sebelumnya, Pemkot Medan sempat menerima bantuan tersebut bersama 300 paket sembako, perlengkapan bayi, dan perlengkapan ibadah. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera tanpa bantuan asing. Jadi ini bantuannya Ibu? Sebegitu spesialnya Aceh di mata orang Arab. Oh, ini mungkin yang sudah tersalurkan. Tapi di Medan katanya ditolak peradaban. Sampai mereka turun tangan langsung ke tempat bencana di Aceh. Alhamdulillah bantuan dari Uni Emirat Arab tiba. Boleh kita sapa sebentar? Duduk dulu Ibu. Saya tadi menyampaikan kepada beliau, saya bawa orang Arab yang asli, kalau wali kota tidak asli. Asli ya. Kalau wali kota tidak asli. Asli. Bapak Ibu, kita semua berhadapan di depan Ibu Wakil Duta Besar United Emirat Arab. Ya, itu yang ada Dubai, Abu Dhabi, ya, beliaulah ambasadornya yang di Indonesia. Oleh karena itu kita minta sedikit ya, karena beliau sudah memberikan bantuan kepada kita minta sedikit sambutan dari beliau, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So on behalf of the UAE government, we are here today to show support for the government and the people of Indonesia in this hard time. Atas nama pemerintah Uni Emirat Arab, kami akan mengucapkan turut bela sungkawa atas bencana yang terjadi dan juga kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu. Mengucapkan bela sungkawa who are suffering from this crisis here in Padang, in Medan, in Aceh, and also we'd like to offer our sincere condolences for those who suffer lost in souls. Kami selalu berpikir dan hati kami bersama Bapak Ibu yang sekarang sedang mengalami musibah, dan kami kesini untuk mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi di Padang, Medan, dan juga Aceh. The UAE remains committed to support Indonesian government and people support for the government Indonesia to people. Uni Emirat Arab berkomitmen untuk terus memberikan bantuan terhadap masyarakat atau rakyat Indonesia, terutama pada masa sulit yang terjadi sekarang. Katanya negara kaya, tapi korban cuma dikasih 10.000 per hari untuk jaminan hidup. Hidup siapa yang cukup 10.000 per hari? Simpelnya gini aja deh. Rp2.50. Ya. Kita tuh makan 3 kali sehari. Dan uang 10.000 cukup untuk beli apa sampai bisa dibuat makan selama sebanyak 3 kali. Cobalah yang ngomong gini nih, coba jalanin dulu makan 3 kali sehari pakai uang 10.000.
10.000 itu jajan gua zaman SMA. Zaman SMA itu pun tahun 2015. 10.000 tuh cukup. Sekarang udah 2025. 10.000. Kita ke WC umum kencing 5 kali udah habis 10.000 itu. Sekali kencing 2.000. Mentok-mentok kita beliin mie lah. Seperti mie instan gitu. Mie instan yang merek Indo aja itu sudah menyentuh harga 4.000. 10.000 cuma dapat 2 buat 2 kali makan. Kurang dong sehari. Katanya negara kaya. Apa dikorupsi? Kok rakyatnya menderita? Nih gokilnya Konoha kan gini nih. Untuk membangun ibu kota membutuhkan bantuan asing. Untuk membangun infrastruktur membutuhkan bantuan asing. Tapi untuk pemulihan bencana, menjaga nyawa-nyawa, menjaga masyarakat, menjaga kemaslahatan warganya, tidak butuh bantuan asing. Dan gokilnya bantuan yang diberikan ke kabupaten itu hanya miliaran. Bahkan untuk ke provinsi yang terdampak itu hanya 20 miliar. Anjir, nggak ada harganya banget ya nyawa ya. Sedangkan anggaran yang dikucurkan untuk MBG per hari itu 1 triliun loh. Per hari 1 triliun. Ini untuk pemulihan pasca bencana cuman beberapa miliar. Kok gini amat ya? 30 tan beras dihantar balik. Inilah masalahnya bila prosedur mengatasi segala-galanya. Rakyat tengah lapar dan susah, kerajaan tak peduli. UAE hantar bantuan kepada mangsa banjir di Indonesia. Bukan senjata, bukan dadah, makanan. Tapi apa jadi? Kerajaan kata, ini barang belum lulus prosedur, Pak. Oleh itu, mesti dipulangkan semula. Presiden kata, kami mampu. Tapi rakyat persoalkan, kalau mampu, kenapa masih ramai mangsa dalam kelaparan? Bila bantuan kemanusiaan dianggap barang import, maka barang itu boleh dicukai dan ditolak. Nyawa manusia sekadar nombor dalam fail. Negara nak jaga imej, tapi rakyat susah dan miskin masih kelaparan. Jadinya Pak, prosedur atau ihsan sesama manusia. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak. Ini mungkin live terakhir. Ini reporter Aceh nangis. Reporter Aceh, reporter TV CNN. Erin, terima kasih. Ketika di sana. datang ke Aceh. Terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh, dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Betul. Tapi katanya ini di take down. Disuruh hapus sama pemerintah katanya. Baik. Video ini. Tapi karena sudah direkam layar ya para sahabat oleh pemirsa-pemirsa. Viral harus. Oke, harus Irin viral. tenangkan diri. Biar semua dunia tahu. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing, dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin. Terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Belajar dari peristiwa masa lalu ketika bantuan dari asing diungkit dan dijadikan intervensi dalam kasus narkoba Bali 9. Cerita awalnya gini, waktu terjadi bencana tsunami di Aceh, Australia ngasih bantuan yang sangat besar dan cepat untuk korban tsunami, termasuk ngasih dana miliaran dolar, logistik, tenaga medis, serta program rekonstruksi jangka panjang yang mencakup infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini dipandang sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan, sekaligus memperkuat hubungan diplomatik Australia dan Indonesia. Nah, kemudian setelah peristiwa itu, malah terjadi isu sensitif ketika bantuan dari Australia malah diungkit dan dijadikan tekanan oleh pemerintah Australia pada kasus Bali 9. Kasus Bali 9 adalah kasus penyeludupan narkoba heroin oleh 9 warga Australia di Bali pada tahun 2005 yang berujung pada hukuman berat, termasuk eksekusi mati terhadap 2 pemimpinnya. Dampaknya, peristiwa ini menjadi isu diplomatik antara Indonesia dan Australia, terutama terkait hukuman mati. Perdana Menteri Australia saat itu, Tony Abbott, secara terbuka menyatakan tekanannya agar Indonesia menunda atau membatalkan hukuman mati terhadap 2 warga negaranya. Dan di dalam komentarnya sempat mengaitkan harapan tersebut dengan bantuan Australia setelah tsunami Aceh. Komentar Tony Abbott yang mengaitkan bantuan tsunami dengan kasus hukuman mati sangat tidak
tidak etis. Bahkan sempat muncul aksi dan slogan yang ingin mengembalikan bantuan tsunami dari Australia. Kembali lagi nih, sikap dari Prabowo yang menyampaikan terima kasih atas tawaran bantuan dari para pimpinan negara asing bukanlah keputusan spontan atau emosional. Ini adalah sikap yang lahir dari pengalaman sejarah, pertimbangan kedaulatan, dan kematangan diplomasi. Seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman panjang, kita dapat satu pelajaran penting. Bantuan kemanusiaan nggak selalu berhenti di ranah kemanusiaan. Kepada rakyat Malaysia, Rina faham yang ramai tak puas hati dengan komen Menteri Indonesia yang mengatakan bantuan yang Malaysia bagi kepada Aceh dan Sumatra tu tak seberapa. That is exactly what he says. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Tapi inilah antara sebab kita bila kita nak buat baik, kita jangan fikir tentang politik. Kita fikir tentang solidariti. Kita fikir tentang orang yang betul-betul dalam kesusahan. Jangan harap kerajaan diorang akan cakap terima kasih kepada engkau. Kita sebagai warga Malaysia pun jangan take this personally. Sebab korang kena faham the political landscape dekat sana. Orang Indonesia memang tengah marah sangat dengan diorang punya kerajaan. Rasa tak puas hati sangat. So they are facing some huge backlash. And sometimes apa yang menteri-menteri ni cakap untuk counter the backlash, tiba-tiba macam doesn't sit well with kita yang memberi bantuan. But it's actually not about us, it's about them. Itu hal diorang yang diorang kena uruskan. And it's complicated and it's messy. Some people rasa sangat offended terhadap apa yang menteri ni cakap, sampai diorang petikaikan kenapa kita bantu rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, yang belajar di Malaysia. Kenapa kita kena bagi diorang cash aid for example. Marah sangat sampai nak tarik balik pertolongan tu sebab rasa diri kita, pertolongan kita tak di-appreciate. But please jangan mistake apa yang ahli politik cakap dengan apa yang rakyat cakap. Because ramai je rakyat Indonesia yang happy, yang bersyukur, yang appreciate yang kita tolong diorang. So this is the banyak warga yang mengucapkan terima kasih. So kita kena pastikan that kita harus apa yang kita buat amal jariah, perkara yang baik, tolong sesama sendiri, kita jaga kita. Jangan benda tu jadi dipolitisize sekali. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya bantuan dari Uni Emirat Arab, para sahabat, dari Arab lah, ini sudah ditolak mentah-mentah sebesar 30 tan beras, para sahabat, di Indonesia. Dan ada sebagian sudah terbagi ke Aceh. Kita sudah tengok pagi ya, tadi ya, sudah ketua dari Dubes Arab sudah datang ke Aceh. Mereka itu sudah juga bela sungkawa atas terjadinya yang ada di Aceh. Bahkan diliput di TV Arab, para sahabat. Kejadian yang ada dekat Aceh itu memang betul teruk lah, para sahabat. Karena menengok sebuah video pembersihan rumah yang ada dekat Aceh itu sampai tinggi itu lumpur-lumpur tu naik ke dalam rumah, masuk dalam rumah itu, para sahabat. Itu macam lumpur-lumpur bertanah lah macam itu. Tak semacam orang yang mengatakan pada tsunami tahun 2024 ya, 2004 para sahabat. Ini merupakan air naik daripada laut, air bersih lah macam itu. Nanti sudah surut, nggak ada. Nanti warga tinggal bersihkan lagi. Ada yang rusak, emang rusak macam itu. Tetapi kali ini para sahabat, rumah yang masih kokoh, tetapi di dalamnya masih banyak lumpur. Jadi dalam sudah 3 minggu ini, para sahabat, tak ada habis-habisnya tentang geopolitik untuk bantuan yang ada dekat Indonesia ini. Apa karena bantuan berupa beras dan barang-barang tidak berupa senilai uang tidak bisa dikorupsi oleh menteri-menterinya? Aku agak tahu lah, para sahabat. Karena ada juga yang mengatakan warga yang terdampak bencana tersebut dijatah Rp10.000, sekitar Rp2.50 satu hari, katanya, para sahabat. Kan nggak masuk akal. Kan katanya bantuan melimpah. Tetapi di lapangan sampai reporter TV CNN Indonesia itu nangis, para sahabat. Inilah saya harus menunjukkan kepada pemirsa. Inilah yang berlaku dekat Aceh sekarang. Jadi mereka sampai nangis sebab macam itulah. Tetapi aku tengok video tersebut karena mereka itu menayangkan secara live. Katanya disuruh take down kepada
CNN TV yang ada dekat Indonesia itu, para sahabat. Itu disuruh take down, disuruh hapus, disuruh delete, karena takut tahu, dunia tahu apa yang terjadi dekat Indonesia. Kenapa tidak ditetapkan bencana nasional? Itu salah satu, kalau ditetapkan bencana nasional akan diusus tuntas. Apa penyebabnya? Semua dunia PBB semua itu sudah turun tangan, para sahabat. Apa penyebabnya? Ya, penyebabnya dari pemalakan hutan liar, tambang ilegal yang ada di sana. Jadi menteri-menterinya mesti semuanya terlibat nanti penuh itu lokap itu, para sahabat. Makanya tidak mau ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan juga ada yang mengatakan tidak mau ditetapkan bencana nasional karena dulu yang waktu Aceh kena tsunami itu, para sahabat, bantuan besar-besaran dari Australia, tetapi ada macam timbal balik macam itu. Ketika warga negara Australia terkena tangkap, ada kasus dekat Indonesia, mau dihukum, disuruh lepaskan sama menteri yang ada dekat Australia. Katanya takut semacam itu juga. Akulah tak tahulah geopolitik. Aku yang penting geopolitik apa-apa janji yang saya mau tengok masyarakat makmur, tak kelaparan, itu yang saya mau. Apa-apa berita kita harus angkat, kita harus viralkan agar dunia tahu, para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Dan Mas Farhan mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasihlah kepada yang sudi membantu saudara-saudara kita yang ada dekat Indonesia, yang terutama dari Malaysia sudah melakukan gelombang kedua. Itu berapa 5.000 tan gitu yang sudah dikirimkan lagi, para sahabat, gelombang keduanya. Semoga kalian orang Malaysia yang baik-baik, yang memang sudi membantu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin videonya sampai di sini, para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.